Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Oke, langsung saja Ibu absen. Apakah ada yang tidak hadir? Masuk semua, Ibu. Wow, kelasnya sangat rajin ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi dan peranan bakteri. Nah, sebelum masuk pada bakteri, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada peserta didik dapat mendeskripsikan cara reproduksi aseksual pada bakteri. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis mekanisme reproduksi seksual pada bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengevaluasi dampak positif dan negatif bakteri dalam bidang pertanian, industri, dan kesehatan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada nggak kalian pernah penyakit diare gitu? Kira-kira penyebab diarenya apa sih? Bakteri. Juga Makan pedas. Berarti kalian sering nih makan pedas ya? Ya, Bu. Bu. Oke, kemudian mengapa diare dapat dengan mudah menular? Apakah ada yang tahu? Iya, karena perpindahan bakteri, Bu. Oke. Pertanyaannya ini kita akan mempelajari untuk selanjutnya ya. Di sini kita mempelajari pertama ada reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini terbagi menjadi dua yaitu perkembangbiakan aseksual bakteri dan perkembangbiakan seksual atau rekombinasi genetika. Oke, yang pertama itu ada perkembangbiakan aseksual. Di perkembangbiakan aseksual ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada pembelahan binar. Di pembelahan binar ini adalah proses pembelahan sel yang melibatkan yang menghasilkan 2 sel anak yang identik. Nah, pada pembelahan binar ini prosesnya seperti pada gambar ini. Pertama tuh selnya lengkap seperti gambar yang pertama, kemudian dia akan membentuk sekat seperti ini yang melintang ke atas, kemudian membentuk sekat pemisah antara 2 sel yang sehingga terbentuk menjadi 2 sel anak. Kemudian selanjutnya itu ada pertumbuhan tunas. Pertumbuhan tunas yaitu proses pembentukan tunas yang dimulai dari berkembang dan tumbuhnya tonjolan kecil pada salah satu ujung sel. Tunas ini akan mereplikasi genom dan akan tumbuh besar dan menjadi sel anakan. Jadi pada pertumbuhan tunas ini bakteri itu akan muncul sebuah tonjolan dan berkembang menjadi sel anakan yang baru. Kemudian tahap ketiga yaitu fragmentasi, yaitu proses perkembangbiakan dengan munculnya bakteri dari bagian tubuh atau fragmen induknya. Induk bakteri akan memutus selnya, lalu bagian sel yang terputus akan menjadi bakteri baru dan berkembang hingga dewasa. Jadi pada fragmentasi ini bakteri itu akan muncul saat tubuh induknya itu membelah menjadi 2. Jadi salah satu tubuh bakteri itu akan menghasilkan bakteri baru. Selanjutnya pada perkembangbiakan aseksual ini juga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada transformasi, yaitu proses pemindahan materi genetik berupa DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Pada proses ini DNA sel bakteri donor akan mengganti sebagian dari sel bakteri penerima, tetapi tidak terjadi melalui kontak secara langsung. Jadi pada transformasi ini tuh bakteri ini nggak ada kontak antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain. Kemudian yang kedua yaitu proses transduksi, yaitu proses pemindahan materi genetik dari sel bakteri satu ke bakteri lain melalui perantaran virus yang memakan bakteri. Nah, virus yang menjadi perantara pada proses transduksi ini disebut dengan virus phage. Di sini virus phage ini akan menginfeksi
salah satu bakteri, kemudian dia akan mengambil DNA dari bakteri itu, kemudian dia akan menginfeksi bakteri lainnya, terus akan tercipta bakteri baru gitu. Kemudian yang ketiga itu ada konjugasi, yaitu proses pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain secara langsung melalui saluran konjugasi, sehingga kedua sel saling berhubungan dan terjadi kontak langsung. Pada konjugasi ini bakteri itu mengalami kontak secara langsung, sehingga dia akan memberikan DNA kepada bakteri yang satu dengan bakteri yang lain. Di proses konjugasi ini biasanya terjadi pada bakteri gram negatif, yaitu pada bakteri E. coli. Selanjutnya masuk pada peranan bakteri. Di sini juga ada peran menguntungkan dan peran merugikan. Nah, pada peran menguntungkan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada bidang pertanian. Bakteri ini dapat berperan dalam bidang pertanian seperti pada simbiosis antara akar kacang-kacangan dengan bakteri Rhizobium leguminosarum. Kemudian yang kedua itu menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Nah, pada contohnya itu antibiotik streptomycin oleh bakteri Streptomycetes griseus. Kemudian yang ketiga itu ada membunuh hama tanaman, itu berupa hama serangga maupun lainnya. Di sini yang berperan dalam membunuh hama tanaman itu ada bakteri Bacillus thuringiensis. Kemudian yang selanjutnya menghasilkan makanan dan minuman baru. Pada peran ini terjadi ketika ada proses fermentasi, sehingga akan menghasilkan produk-produk seperti yogurt, terus ada kefir, dan lain sebagainya. Bakteri yang berperan dalam menghasilkan makanan dan minuman baru ini seperti Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan yogurt. Selanjutnya berperan dalam industri logam. Pada peran ini bakteri yang berperan yaitu Thiobacillus ferrooxidans, di mana bakteri ini akan memisahkan tembaga dari bijinya. Selanjutnya menghasilkan biogas yang berasal dari sampah dan kotoran hewan. Bakteri yang berperan di sini yaitu bakteri Methanobacterium. Selanjutnya peran merugikan pada bakteri ini, yang pertama itu penyebab penyakit pada manusia, seperti pada penyakit TBC oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, kemudian penyakit sifilis oleh Treponema pallidum, dan penyakit kolera oleh Vibrio cholera, dan penyakit diare oleh Escherichia coli. Kemudian yang kedua yaitu penyebab penyakit pada tanaman budidaya, seperti pada penyakit tanaman tomat oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Kemudian selanjutnya ada penyakit pada hewan yaitu penyakit brucellosis pada sapi oleh bakteri Brucella abortus. Hukum. Kenapa telat ya? Macet. Kalau gitu berdiri di sini selama 5 menit. Oke, sambil menghadapi materi ya. Selanjutnya pada yang keempat itu ada penyebab penyumbatan pipa air yang terbuat dari besi. Ini bakteri yang bergerak yaitu bakteri Gallionella ferruginea. Dan selanjutnya penyebab perusak bahan pangan yaitu merusak makanan dalam kaleng oleh bakteri Clostridium botulinum. Silakan Ibu. Lain kali jangan telat ya. Siap, Bu. Sini Bapak. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas berkelompok. Di sini kalian akan menyusun puzzle. Puzzle di sini masing-masing kelompok diberikan susunan puzzle yang dimana setiap
Puzzle itu ada dua sisi, tampak belakang dan tampak depan. Tampak belakang itu berupa gambar dan tampak depan itu jawaban dari soal yang tercantum di sini ya. Oke, dulu bagi menjadi 2 kelompok. Sekarang ini ada berapa orang? 8 dari 4 orang ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oh, tak susun dulu. Curang Bu, Vivi Bu. Saya mau yang pertama. Boleh masuk ke depan semuanya ya untuk menyusun di tempat sini. Sampai sini sampai. Kelompok mana? Satu Sini. terus ini sampai. Wait, driver tuh SMP mau aja. Yang susah. Paling sore. Tahu parah banget. Itu Ibu. Itu yang kosong itu. Yang kosong di balik saya. Plasmid. Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 mana? Ini nomor 8. Takut. Itu nomor 10 tuh. Oh iya, langsung balik. ya. Ini 21 mana 21? Ini kok. Liza Biu. Orang yang ada cocok anjir. Bukan ya? Liza Biu. Bu, ini macam mana, Bu? Jadi ini nggak bisa ditempel. Paksa. Ada lagi. Salah. Nomor 2, nomor 3, Nomor 2 apa? Nomor 6 juga Pada tahap pembelajaran bilang. Dua. Nih. Nih. Mana sih? Itu mana? Coba Nomor ini. 2. Pas. Bukan. Ini nih. Ini Bu, kita Bu. Tunas. Tunas ibu kok tunas gak ada sih, Bu? Cari baik-baik. Coba sih. Gak ada, Ibu. Ini Bu. Ini bukan. Tunas Ini Bu. gender, Bu. Ini nggak apa-apa, ini dibalik. Ini enggak Bu, ini nggak kebalik. Emang kosong Bu. Bukan cowok. Iya. Ini udah aku Bu. Ini Bu. Nggak ada yang hijau. Kok nggak ada sih Bu? Merah, coba merah ini. Aku yang gak nemu tunas. 3, 2. Ih, salah 3. Tunas, siapa yang nemu tunas? Ini. Coy. Nomor 6 tunas, coy. Nggak ada yang 32. Tapi hijau. Duh, gak. Tapi ini kan punya merah, kita punya ini. Emang gimana? Ini Di bagian belakang. Hijaunya ini salah anjir. Ini salah. Tahu nomor 6. Ini harusnya dibalikin nggak sih? Salah ini. Ini benar. Salah. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Bener transduksi. Salah cuy. Seperti ini. Juga sih. Ya, kalau Nomor ini. Oh, susah. Nomor 21. Ini toh. Ini orang hijau kok merah sih. Salah, Vin. Dari ini, Vin. Kon. Duksi. Ini. Dong mereng. Satu apa ada satu? Ada bakternya. Reproduksi dengan bagian tubuh yang terputus. Berarti dia yang nggak ada itunya. konjugasi. Ini. Salah. Bukan. Baliknya. Salah, Li. Salah tuh. Tuh, Ah,
kita dewasa. Habis, kita lanjut materinya ya. Ya Bu. Di sini ada quotes yang berisikan bakteri mengajarkan kita bahwa sekecil apapun dari kita tetap bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Sekarang kita udah masuk pada akhir pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, bakteri merupakan organisme uniseluler prokariotik yang mampu berkembang biak secara cepat melalui reproduksi seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual itu dapat berupa pembelahan biner dan lain sebagainya. Kemudian selain itu bakteri juga dapat melakukan transformasi, transkripsi dan konjugasi. Selain itu, dalam kehidupan bakteri memiliki peranan yang sangat luas dan beragam, baik peran yang menguntungkan maupun merugikan. Ada yang masih ingat bakteri yang menguntungkan itu apa sih? Bacillus, Lactobacillus. Lactobacillus yang berperan dalam Makanan, fermentasi, fermentasi yang menghasilkan yogurt. Oke, sekarang Ibu akan memberitahu untuk materi minggu depan itu, yaitu pada materi baru yang akan kita pelajari. Sekarang udah masuk pada akhir sesi, Ibu mengucapkan